Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di segmen rekomendasi film streaming yang kali ini udah masuk volume 6. Asik, ternyata awet ini segmennya. Gue pikir cuman bakal jadi sesuatu yang ya dibuat sekali dua kali terus hilang, tapi ternyata sudah sampai volume 6. Dan kali ini jaraknya lumayan pendek ya. Dari volume yang 5 biasanya tuh kalau antara yang volume 1 dan berikutnya bisa sampai I don't know 1-2 bulan. Kalau sekarang tuh cuman 1 minggu. Ini rekor paling cepet nih. Ya di luar karena emang film yang bisa di-review sekarang makin dikit ya kalau udah mau deket lebaran, juga karena kemarin lumayan rame ternyata yang volume 5. Ya sesuai dugaan, kegemaran publik memang plot twist ya. Jadi karena itu gue bikin sequelnya. Sama seperti industri film, kalau rame langsung dibikin sequelnya. Video juga sama. Dan sama kayak video sebelumnya, di sini gue mau nge-share daftar film-film, lebih tepatnya 5 film yang underrated dan nge-twist gitu lah. Sekali lagi sesuai dengan permintaan publik, selera penonton pada umumnya zaman sekarang. Dan perlu lo catat sebenarnya, underrated di sini tuh nggak secara general itu underrated, tapi lebih karena film-film yang gue pilih ini jarang dibahas pada saat ada orang yang ngebahas soal plot twist gitu. Ada artikel, video ngebahas plot twist gitu. Film-film yang gue kasih ini termasuk jarang dibahas. Jadi lu akan tetap nemu beberapa judul yang ya secara box office tuh oke, atau bahkan dapat penghargaan, reviewnya positif gitu. Itu tetap bisa gue masukkan underrated dalam konteks soal plot twist, karena jarang dibahas, jarang dimasukin list gitu. Nah bedanya kalau di volume 5 kemarin gue masukin film-filmnya Netflix, sekarang giliran apa ya, tetangganya yaitu Prime Video. Ya kalau lu ngomongin katalog, buat gue Netflix sama Prime ini dua OTT yang paling oke lah. Ya bisa dibilang saling melengkapi lah keduanya ini. Apa yang Netflix tuh ada di Prime gak ada misalkan, dan sebaliknya di Prime-nya ada, Netflix gak ada gitu. Jadi gue rasa ini dua OTT yang oke, yang bisa eksis secara bersamaan lah. Dan sebelum gue masuk ke listnya, seperti biasa gue mengucapin makasih dulu ke teman-teman yang udah join dan setia tetap bergabung bersama membership Sinekrip, terutama dari tier Besti dan La Familia yang nama-namanya, muka-mukanya bisa lu lihat di sini. Tapi thank you juga buat tier sobat, tetap intinya semuanya kalian itu berjasa terus membantu Sinekrip bertahan hidup sampai detik ini. So sekali lagi thank you so much. Oke lah, langsung aja gue mulai list kali ini yang seperti biasa akan gue susun berdasarkan urutan abjad ya. Nggak gue susun berdasarkan kualitas, berdasarkan pilihan personal gue, no, tapi berdasarkan ABCD gitu ya. Oke, dari yang pertama ada Burn After Reading. Ini film bikinannya Coen Brothers. That's it. Itu udah menjelaskan kenapa Burn After Reading tuh layak masuk ke list ini, layak disebut film yang nge-twist gitu. Karena karyanya Coen Brothers tuh kan terkenal nyeleneh ya, terkenal bisa tiba-tiba di tengah tuh lu ada turning point di alur lu tanpa lu duga, yang sama sekali nggak nyambung dengan plot sebelumnya, itu bisa aja ada. Dan nggak kerasa maksa gitu, kerasanya kayak oh memang hidup itu misterius, hidup itu sering berjalan nggak terduga. Nah kayak gitu film-filmnya Coen Brothers. BTW sebenarnya Burn After Reading ini lumayan sukses ya di box office, dia bisa dapat 160-an juta gitu kalau nggak salah, dengan budget cuma 37 juta seingat gue. Sedangkan di Golden Globe juga dia bisa dapet 2 nominasi. Ya sebenarnya sekali lagi secara general ini nggak bisa dibilang underrated, tapi kalau lu ngomongin twist dan dibandingin film-film Coen Brothers yang lain, ini termasuknya underrated loh. Kalau misalkan orang ngomong apa film Coen Brothers favorit lo atau film Coen Brothers terbaik gitu, ya kebanyakan akan nyebut judul-judul kayak Fargo gitu, atau The Big Lebowski, atau No Country for Old Men, Inside Llewyn Davis gitu. Tapi yang ngomongin Burn After Reading nggak terlalu banyak. Dan di bahasan-bahasan soal twist juga ini film nggak sesering itu disebut gitu. Kalaupun disebut nggak yang wow dianggap paling gila gitu. Padahal buat gue ini film mind blowing banget loh. Kalau soal ceritanya, Burn After Reading ini ngomongin tentang eksistensi sebuah CD ya, yang berisi informasi rahasia CIA yang somehow itu jatuh ke tangan 2 karyawan gym tolol yang berusaha ngejual CD tersebut. Dan dari situlah terjadi konflik rebutan CD antar berbagai pihak yang berjalan liar dan banyak kejutan. Berikutnya ada Dead Silence. Ini seingat gue pernah gue bahas juga di videonya Sinelis kayaknya, gue agak lupa. Ini filmnya James Wan ya, film James Wan. Jadi kenapa underrated? Ya sama kayak Burn After Reading tadi. Kalau lu bandingin sama film-film James Wan yang lain,
Dead Silence ini sering dianggap sebelah mata gitu lah, sering dianggap sebagai yang paling jelek, nggak pernah dibahas gitu bandingin sama Conjuring, sama Insidious 1 dan 2 gitu. Dead Silence ini sering ya tidak dihargai gitu kasarannya. Dan di box office juga cuman berhasil balik modal gitu, nggak yang sukses banget karena ini dibikin nggak sama James Wan yang sekarang gitu. Habis Saw dia kan sempat agak turun tuh karirnya, baru naik lagi setelah Insidious. Nah, Dead Silence nih ada di fase itu, jadi nggak terlalu sukses di box office, reviewnya juga ancur-ancuran gitu. Makanya gue rasa masih pantas disebut underrated, karena buat gue ini tetap menawarkan horor yang lumayan oke. Banyak kritikus yang bilang film itu bodoh ceritanya, dangkal, sampah, nggak berbobot dan lain-lain. Tapi ini kan slasher gitu. Ini slasher yang ya udah, slasher tuh begitu, intinya bunuh-bunuhan. Yang penting pembunuhannya itu sadis, pembunuhannya itu kreatif, that's it. Buat gue udah cukup, nggak perlu pintar. Itu bonus kalau ada slasher yang pintar. Dan sebenarnya Dead Silence ini dibandingin sama kebanyakan slasher juga lumayan fresh loh, karena dia combine formula slasher itu sendiri sama formula horor supernatural yang nanti tuh bakal jadi ciri khasnya James Wan. Alurnya tentang pria bernama Jamie yang balik ke kampung halaman dia setelah kematian tragis istrinya. Dan di sana Jamie ini coba menyelidiki kematian sang istri. Dan dari penyelidikan itu dia mulai nemu berbagai rahasia, termasuk legenda setempat tentang hantu ventriloquist bernama Mary Shaw yang ternyata tuh punya kaitan sama masa lalu keluarga dia. Next ada film yang judulnya simple banget, yaitu The Lie. Ini adalah film yang ngebuka franchise horornya Blumhouse ya, yang diberi judul Welcome to Blumhouse. Itu buat yang belum tahu atau yang lupa, pada saat awal pandemi dulu dari tahun 2020 sampai 2021 Blumhouse tuh sempat ngerilis film-film di Prime Video. Khusus ya, nggak di bioskop dulu tapi khusus di Prime Video. Mereka tuh ngerilis film-film setiap beberapa bulan sekali, gue lupa. Dan formatnya tuh kayak antologi gitu. Jadi setiap beberapa film itu punya kemiripan tema. Kemiripan temanya tuh gini. Jadi kan total ada 8 film tuh. Nah, 4 film pertama itu ngomongin soal keluarga dan cinta, sedangkan 4 film yang terakhir itu ngomongin soal fobia, terus horor institusional gitu. Jadi yang disamain adalah temanya gitu. Overall buat gue ini franchise yang fun, gak yang spesial gitu, bukan karya-karya terbaiknya Blumhouse, tapi masih solid, masih fun buat ditonton, apalagi langsung di OTT ya. Di era pandemi di OTT ini kayak udah hiburan yang lumayan menyenangkan gitu. Di antara judul-judul itu The Lie ini dianggap sebagai salah satu yang paling lemah. Padahal sebenarnya nggak jelek juga, makanya gue ngerasa bisa nih dimasukin underrated. Twistnya juga lumayan di sini, nggak bisa dibilang cerdas tapi lumayan fun, bikin filmnya tuh makin asik buat ditonton. Ceritanya sendiri adalah tentang ayah dan anak ceweknya yang lagi OTW ke sebuah dance camp, dan di tengah jalan mereka itu ketemu sama sahabat si anak cewek. Terus kemudian si ayah tuh nawarin buat ikutan di mobil mereka. Peristiwa sederhana naikin temen itulah yang jadi awal terungkapnya berbagai rahasia kelam. Berikutnya rada beda nih, karena gue masukin film Bollywood, film India, yaitu ada Talash, The Answer Lies Within. Salah satu alasan gue suka Prime Video sih, dibanding kebanyakan OTT, katalog film Indianya lumayan lah. Mungkin gak lengkap-lengkap banget tapi lumayan loh. Dari yang lawas-lawas gitu 90-an film-film klasik, film-film 2010-an sampai yang paling baru itu banyak ada di sini. Termasuk Talas ini. Talas ini nggak bener-bener baru sebenarnya. Filmnya rilis tahun 2012 kalau nggak salah. Dan Talas itu juga termasuk film yang mungkin biasanya nggak akan disebut underrated karena di box office lumayan sukses, dapat beberapa penghargaan juga, dan lumayan dikenal karena diisi banyak bintang besar. Ada Amir Khan, ada Kareena Kapoor, sampai Rani Mukherjee gitu. Jadi kenapa underrated? Ya simply karena ini gue ngomongin di konteks penonton film negara Indonesia. Dan di Indonesia masih nih sampai sekarang, bahkan setelah RRR kemarin itu lumayan berjaya di Oscar tuh, menang lagunya, tetap masih banyak yang ngerasa film India gue gak suka, nyanyi-nyanyi gitu. Jadi tetap lah, mau sampai kapanpun sebelum itu berubah, gue akan tetap masukin film Bollywood itu atau film India manapun ya, Tamil, Telugu dan lain-lain ke daftar underrated selama penonton kita belum bisa menerima 100% gitu, selama masih dianggap sebelah mata gitulah di sini. Ya karena pemikiran itu banyak yang males nonton dan akhirnya ngelewatin banyak judul keren, termasuk Talas ini. Talas nih gue masukin ke sini dengan tujuan siapa tahu di antara lu yang nonton video ini masih ada yang berpikiran kayak tadi, memandang film India tuh dengan stigma negatif, terus di video ini nemu film India,
coba nonton dan ternyata suka, dan akhirnya dari situ membuka perjalanan lu menikmati sinema India gitu, harapan gue sih gitu. Jadi alur Talash ini berpusat ke karakter inspektur yang namanya Inspektur Surjan dengan masa lalunya yang kelam, dan saat itu dia lagi menyelidiki sebuah kasus pembunuhan gitu. Twistnya apa? Ya tentang jawaban di balik kasus itu, lu tonton sendiri. Terakhir ada personal favorite dari gue. Ini salah satu film favorit gue sepanjang masa, salah satu yang terbaik. Ini adalah film rilisan tahun 1957 yang judulnya Witness for the Prosecution, adaptasi dari naskah pertunjukan panggung, pertunjukan teater berjudul sama ya, bikinannya Agatha Christie. Nah, lu bisa nebak nih, filmnya Agatha Christie pasti banyak twistnya, ada pembunuhannya, whodunit yang seru, whodunit yang karakternya menarik. Dan gue nggak expect sebenarnya ini film bakal ada di Prime karena ini film jadul gitu, dan bukan film-film kayak Psycho gitu misalkan yang termasuk apa udah mainstream banget lah, orang-orang udah pada tahu, dianggap one of the greatest of all time. Nggak yang seterkenal itu, makanya gue suka banget pada saat ada di Prime dan gue masukin ke sini. Alurnya sebenarnya kelihatan simpel, tentang seorang pengacara senior yang mesti ngebela klien dia di persidangan. Tapi sekali lagi, karena ini adalah adaptasi cerita bikinan Agatha Christie, lu bisa expect ada banyak twist dan banyak kejutan yang shocking dan mind blowing. Oke, itu dia adalah daftar 5 film underrated paling nge-twist di Prime Video. Seperti biasa, kalau misalkan lu punya rekomendasi yang lain di OTT manapun ya, di OTT manapun yang penting film dengan twist yang keren gitu, bebas silahkan masukkan juga, tuliskan itu di kolom komentar, rekomendasiin itu ke teman-teman. Nih mumpung puasa nih belum kelar nih, masih ada semingguan lebih, masih bisa berbagi rekomendasi buat nungguin buka, nungguin sahur gitu. Jadi go ahead, silahkan berbagi. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan ngasih donasi seikhlasnya, bisa lewat berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, ada juga join membership sesuai dengan tier pilihan anda sekalian. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di video rekomendasi film berikutnya.